Halo, perkenalkan nama saya Ari Ramadan Erdanta dari Informatika 22DX. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar algoritma. Algoritma adalah suatu rangkaian langkah atau instruksi yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Algoritma adalah konsep dasar dalam ilmu komputer dan pemrograman dan merupakan dasar dari proses pemecahan masalah dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, matematika, ilmu data, dan rekayasa. Berikutnya ada beberapa konsep dasar yang terkait dengan algoritma. Yang pertama yaitu input. Setiap algoritma menerima masukan atau data awal yang perlu diolah. Input ini adalah informasi yang diperlukan untuk menjalankan algoritma. Selanjutnya ada output. Algoritma juga menghasilkan keluaran atau hasil yang merupakan solusi dari masalah atau tugas yang diberikan. Output ini dapat berupa data, informasi, atau tindakan tertentu. Langkah-langkah atau instruksi. Algoritma terdiri dari serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang harus diikuti. Setiap langkah merinci tindakan yang harus dilakukan, dan urutan langkah ini penting untuk mencapai hasil yang benar. Ketepatan. Algoritma harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap langkahnya eksplisit dan jelas. Ini memastikan bahwa algoritma dapat dijalankan dengan benar dan menghasilkan hasil yang konsisten setiap kali digunakan. Terbatas dalam waktu. Algoritma harus memiliki batasan waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Dalam beberapa kasus, algoritma perlu menyelesaikan tugas dalam waktu yang wajar dan efisien adalah pertimbangan yang penting. Terbatas dalam ruang, algoritma juga harus memiliki batasan dalam penggunaan sumber daya seperti memori komputer. Ini disebabkan oleh keterbatasan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam menjalankan algoritma. Deterministik versus non-deterministik. Algoritma deterministik adalah algoritma yang, jika dijalankan dengan input yang sama, akan selalu menghasilkan output yang sama. Algoritma non-deterministik mungkin menghasilkan output yang berbeda dengan input yang sama pada beberapa eksekusi. Selanjutnya, rekursif. Beberapa algoritma dapat menggunakan teknik rekursif, yaitu kemampuan algoritma untuk memanggil dirinya sendiri dengan input yang lebih kecil. Ini sering digunakan dalam pemecahan masalah yang dapat dibagi menjadi submasalah yang lebih kecil. Optimasi. Dalam banyak kasus, algoritma dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja, seperti mengurangi waktu komputasi atau penggunaan sumber daya lainnya. Yang terakhir ada pemahaman masalah. Sebelum merancang algoritma, penting untuk memahami masalah yang akan diselesaikan dengan baik. Ini mencakup memahami persyaratan, batasan, dan tujuan dari algoritma tersebut. Algoritma adalah dasar dari pemrograman dan ilmu komputer, dan keberhasilan dalam merancang algoritma yang efektif dan efisien adalah kunci untuk menyelesaikan beberapa tugas komputasi yang beragam. Saya akan memberikan beberapa contoh konsep dasar algoritma beserta implementasinya dalam bahasa pemrograman C++. Yang pertama ini ada penggunaan variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data. Di sini variabel pertama diisi 5, variabel angka 2 diisi 10, hasilnya sama dengan angka 1 plus angka 2. Jadi kita outputnya hasil, jadi outputnya 15. Yang kedua ada percabangan if else, digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Di sini ada tipe data integer, umur sama dengan 20. If umur lebih dari sama dengan 18, jika iya maka dia akan menampilkan Anda dewasa, jika tidak Anda masih anak-anak. Di sini kalau dilihat dari umurnya 20, di if-nya umur lebih dari sama dengan 18 berarti dia menampilkan Anda dewasa. Selanjutnya ada perulangan atau looping, digunakan untuk melakukan tugas berulang kali. Implementasinya seperti ini. Jadi for, di dalamnya ada deklarasi integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Artinya dia i-nya dimulai dari 0, selagi i kurang dari 5 dia i akan bertambah 1. Jadi perulangan ke i jadi akan diisi perulangan ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya gitu. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil secara berulang dan membantu mengalur kode ke dalam unit yang lebih kecil. Bisa kita lihat
Contoh programnya di sini ada string sambut, string nama, returnnya halo plus nama. Dia di luar dari program utamanya. Jadi di sini int main string pesan sama dengan sambut dalam kurung tuh Alice. Jadi kita cout pesannya, dia akan menampilkan halo Alice. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pseudocode. Pseudocode itu deskripsi dalam bahasa manusia yang membantu merencanakan algoritma sebelum diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Di sini misalkan kita klik mulai di pseudocode, input angka, berarti di programnya nanti kita bisa menginputkan angka. Jika angka lebih besar dari 0, tampilkan angka positif. Jika tidak, tampilkan angka non positif. Kalau diimplementasikan ke dalam pemrograman, jadi dia tadi pakai if else. Oke, itu saja beberapa contoh konsep dasar algoritma beserta implementasinya dalam bahasa pemrograman C++. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar. Sekian dan terima kasih.